Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali pelajaran nahwiyah kita. Nah, untuk yang ke-104 ini, ini kita akan membahas mengenai mubtada, tapi mubtadanya itu mubtada yang mabni, gitu. Mubtada yang mabni. Karena kemarin-kemarin kita mempelajari mubtadanya itu mubtada yang mu'rob, gitu. Nah, jadi yang namanya mubtada itu ada mubtada yang mabni, ada mubtada yang belum muncul ya. Mubtada. Oh, nggak bisa. Belum muncul. Nah, ini udah. Tada. Telat ya. Ya. Coba biru aja. Oke. Nah, mubtada ya. Nah, untuk mubtada mubtadaun. Nah, untuk mubtada ini terbagi kepada dua. Pertama ada mubtada yang mu'rob. Kedua ada mubtada yang mabni. Kalau mubtada yang mu'rob, nah ini contohnya mubtada yang mu'rob itu Allahu alimun. Nah, ini contoh dari mubtada yang mu'rob gitu. Nah, ini kan Allahunya kan jadi mubtada ya. Nah, Allah ini mu'rob. Kenapa Allah mu'rob? Karena harokat akhirnya, nah, domahnya ini dia bisa jadi domah Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Tergantung kedudukannya jadi apa gitu. Karena memang kedudukannya di sini dia jadi mubtada, maka harokatnya domah. Nah, dia disebut mu'rob. Nah, kalimatnya mu'rob karena bisa berubah harokatnya ini. Bisa domah, fathah, kasroh, atau marfu, mansub, majruh. Nah, bisa seperti itu gitu. Nah, ini yang disebut dengan mubtada yang mu'rob. Contoh lainnya, Muhammadun Rasulun. Nah, Muhammadun ini dia mubtada mu'rob. Kenapa mubtada mu'rob? Karena domahnya ini bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, juga bisa Muhammadin. Nah, tergantung kedudukan dia jadi apa. Nah, karena di sini dia jadi mubtada, maka harokatnya jadi domah. Kalau dia jadi maf'ul bih, bisa Muhammadan. Kalau sebelumnya ada huruf jar, bisa Muhammadin. An Muhammadin, bisa itu. Atau kalau dia jadi maf'ul bih, contohnya nazartu Muhammadan, aku melihat Muhammad, bisa. Nah, jadi harokat akhirnya itu bisa berubah Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin, tergantung dia kedudukan dalam kalimatnya sebagai apa gitu. Nah, ini mubtada yang mu'rob. Ini mubtada yang mu'rob. Nah, sekarang mubtada yang mabni. Nah, yang mabni ini contohnya adalah huwa Allahu. Nah, ini huwa Allahu. Huwanya ini jadi mubtadaun. Nah, huwa harokat akhirnya ini tidak bisa jadi hu, domah,
Nggak bisa jadi hui juga nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia itu mabni. Huwa itu jadi mabni. Nah, kedudukan dia jadi mubtada. Oleh karena itu, mubtadanya mubtada yang mabni gitu. Contoh yang lainnya, antal alimu. Nah, antal alimu. Nah, antanya, nah ini jadi mubtadaun antanya ini. Nah, mubtadanya ini dia tidak bisa harokatnya tidak bisa berubah jadi antu, anti. Nah, kalau anti kan ini beda lagi gitu. Kalau anta kamu laki-laki, kalau anti kamu perempuan gitu. Nah, ini dia mubtadanya mubtada mabni karena tidak bisa berubah. Al-alimu, nah ini jadi khobar mubtada. Nah, yang mabni itu, yang isi mabni itu, nah yang isi mabni itu, pertama ada isim domir. Nah, sebagaimana yang telah kita lihat ya, ada ismu domir, lalu ada isim isyarah, ada isim isyarah. Nah, ada juga isim mausul. Nah, ada juga isim mausul. Nah, ada juga isim mausul ya. Nah, untuk yang isim isyarah, nah contohnya hadza. Oh, mau sekali lagi. Hadza yang muncul. Woi, push dulu. Hmm, beda warnakan aja. Hadza an-nabiyyu. Nah, ini hadza an-nabiyyu. Nah, hadzanya kan jadi mubtada ya. Ini. Dia jadi mubtada dan hadza ini tidak bisa jadi hadzu, tidak bisa jadi hadzi. Karena dia memang mabni. Mabni hadza. Hadzanya jadi mubtadaun. An-nabiyyunya jadi khobar mubtadain. Begitu juga nanti dengan isim mausul. Isim mausul juga nanti seperti itu untuk isim mausul. Nah, lalu eh ada lagi yang nanti mubtadanya itu mabni, tapi mubtadanya eh khobarnya jumlah gitu. Contohnya, hadza hadza huwa an-nabiyyu.
Nah, hadzanya ini jadi mubtadaun. Nah, kalau ada mubtadaun kan berarti harus ada khobar mubtadanya ya. Nah, sedangkan huwa ini dia tidak mungkin jadi khobar mubtada. Nah, kalau ada huwa lagi, nah berarti huwa ini dia jadi mubtada lagi. Gitu. Mubtadaun. Mubtadaun. Nah, an-nabiyyu. Nah, an-nabiyyu ini dia khobar mubtada. Tapi an-nabiyyu khobar mubtada dari huwa ini. Jadi khobar mubtada an-nabiyyu itu mubtadanya ini huwa gitu. Nah, ini itu mubtada khobar mubtada. Nah, sedangkan khobar mubtada dari hadza ini belum ada khobarnya. Sedangkan yang namanya mubtada harus ada khobarnya. Mana khobar mubtada untuk hadza? Nah, khobar mubtada untuk hadza, nah ini adalah jumlah dari huwa an-nabiyyu, jumlah dari mubtada dan khobar yang ini gitu. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan jumlahnya itu al-jumlatu khobaru mubtada'in. Nah, gitu. Jadi ini khobar mubtadanya itu adalah khobar mubtada berbentuk jumlah. Nah, dari mana? Nah, dari khobar mubtada dari mubtada yang ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang khobar mubtadanya ini jumlah, sedangkan mubtadanya itu mubtada yang mabni. Ya. Nah, silahkan sekarang untuk diisi ya. Nah, ini soal-soal yang ke-104-nya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Amin.